berkah bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sedang mendengarkan saya di sini, sebenarnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Saya akan membahas hal mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat, khususnya anak-anak, yang lalai mengenai nilai Pancasila. Bahkan mereka menunjukkan sikap yang menyimpang dari nilai Pancasila. Hal yang sepele ini perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu, karena ini akan menjadi bekal bagi generasi muda di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan dan menanamkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila demi masa depan generasi muda yang cerah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, Indonesia ini memiliki banyak sekali agama dan kita harus menghargai setiap perbedaan agama tersebut. Tidak hanya agama, melainkan juga ras, suku, budaya, dan keberagaman lainnya, serta sikap toleransi kepada setiap keberagaman yang ada. Contoh sikap yang dapat kita terapkan adalah menghormati orang lain ketika sedang berbeda, menghargai orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya atau membuat orang itu tidak fokus pada ibadahnya. Nah, kemudian seperti yang setiap masyarakat juga memiliki derajat yang sama sehingga tidak ada masyarakat yang direndahkan ataupun yang paling tertinggi. Contohnya adalah tidak meremehkan orang lain, memperlakukan individu dengan tidak layak, seperti bullying atau cyberbullying dilakukan melalui gadget. Nah, ini sering sekali terjadi pada kalangan remaja ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sikap yang bagaimana dia tuh merendahkan orang lain atau temannya sendiri. Bahkan adanya penekanan dan kekerasan yang dapat timbul di antara mereka. Bahkan korbannya itu sampai merasa frustasi dan akhirnya bunuh diri ya Bapak Ibu. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan ya Bapak Ibu karena ini menyangkut nyawa seseorang. Nah, kemudian menjaga persatuan negara ini adalah hal yang paling penting juga nih Bapak Ibu. Karena ini tuh harus banget dilakukan dalam bernegara Indonesia. Karena ketika kita bisa menjaga persatuan, maka negara kita akan menjadi negara yang maju dan terus berkembang. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga persatuan yang ada di negara ini, maka negara kita ini akan hancur ya Bapak Ibu. Nah, dalam bermasyarakat juga kita harus bisa menunjukkan sikap ini dengan cara bergotong royong dan menjunjung persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat agar dapat mengembangkan relasi pada sesama warga. Nah, kemudian kita juga bisa menunjukkan sikap Pancasila ini dengan mengutarakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Karena setiap orang itu kan memiliki pendapatnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana sih kita menanggapi pendapat orang lain itu dengan baik? Caranya itu kita menghargai pendapat yang diutarakan oleh orang lain, misalkan dalam bekerja kelompok di sekolah. Nah, terkadang kita kan berkumpul dengan teman-teman kita. Nah, setiap teman-teman kelompok kita itu pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, untuk menanggapinya kita harus bisa menghargai setiap pendapat yang dia utarakan, ya. Walaupun pendapat yang dia utarakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita harus tetap bisa menghargainya, ya. Sebagai bentuk kita itu menunjukkan sikap Pancasila kita. Nah, kemudian kita juga harus menanamkan sikap adil di lingkungan masyarakat maupun sekolah ya Bapak Ibu. Dalam sekolah kita bisa belajar untuk menghargai karya orang lain. Nah, mungkin banyak ya karya yang dibuat oleh teman-teman kita. Nah, tapi ada beberapa karya dari teman-teman kita yang mungkin kurang cocok dengan selera kita, ya. Tapi janganlah kita mengejek karya tersebut ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita perlu menunjukkan rasa menghargai agar kita juga bisa menunjukkan sikap-sikap Pancasila yang ada dalam diri kita.
Kemudian dalam bermasyarakat juga itu kita bisa bersikap adil melalui bantuan ya. Pembagian bantuan itu harus disamaratakan, tidak ada yang dikhususkan. Misalkan orang itu sudah mampu, tapi tetap saja dikasih bantuan, melainkan orang yang lebih membutuhkan itu bahkan tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Nah, dengan demikian kita harus belajar untuk menunjukkan sikap-sikap Pancasila. Kiranya saudara-saudara semua dapat menerapkan sikap Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan negara. Marilah kita belajar dari sekarang untuk menanamkan sikap dan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya yakin apabila kita semua bisa melakukannya, negara kita akan menjadi negara yang utuh dan maju. Nah, kita juga bisa menjadi sekelompok orang-orang yang dapat bekerja sama dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada acara hari ini. Panjang lebar sudah yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.